Selamat datang saudaraku. Jika kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Jiwa yang terpilih selalu dipandu, dan kamu sedang dipanggil untuk mengingat sesuatu yang telah lama tertidur dalam dirimu. Dalam video ini, kita akan membongkar satu rahasia agung tentang napasmu, tentang bagaimana tarikan dan hembusannya bisa membuka pintu-pintu keberlimpahan yang telah lama menantimu. Jadi, duduklah dengan tenang, hadirkan seluruh dirimu, karena apa yang akan kamu rasakan setelah ini bisa mengubah alur hidupmu selamanya. Nafas adalah gerbang menuju energi ilahi. Saudaraku, dalam keheningan napas yang kau hirup dan hembuskan setiap detiknya, tersembunyi kekuatan yang tak pernah diajarkan secara mendalam dalam kehidupan ini. Nafas bukan sekadar udara yang masuk ke paru-parumu. Nafas adalah jembatan antara tubuh kasarmu dan keberadaan yang lebih tinggi. Di balik setiap tarikan napasmu, ada energi ilahi yang menunggu untuk dikenali. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menyadari bahwa melalui napas, engkau bisa menarik energi yang melimpah dari semesta tanpa batas. Sadarkah kamu bahwa semua makhluk hidup bernapas, tetapi hanya sedikit yang benar-benar hadir dalam napasnya? Sebagian besar manusia hidup dalam kesibukan tanpa pernah memperhatikan satu hal paling sakral yang terjadi terus-menerus, napas. Padahal disitulah kunci gerbang masuk ke dalam dimensi keberlimpahan. Ketika kamu menyatu dengan napasmu, kamu menyatu dengan denyut alam semesta. Kamu selaras dengan arus energi yang mengalir dari pusat penciptaan menuju setiap sel tubuhmu. Banyak ajaran kuno menyebut bahwa pernapasan yang sadar adalah bentuk doa yang paling murni. Saat kamu menghirup dengan penuh kesadaran, kamu sedang mengatakan kepada semesta, "Aku siap menerima." Dan saat kamu menghembuskan napas dengan lembut, kamu berkata, "Aku melepaskan yang tak lagi selaras." Inilah awal dari teknik pernapasan yang bukan hanya memberi ketenangan, tetapi juga menarik vibrasi kelimpahan ke dalam hidupmu. Coba sekarang tarik napas perlahan. Bayangkan udara itu bukan hanya oksigen, melainkan cahaya kehidupan. Cahaya yang membawa kebijaksanaan, rasa cukup, dan daya penciptaan. Biarkan cahaya itu masuk melalui hidungmu, mengalir ke seluruh tubuhmu, dan menetap di pusat energi jantungmu. Saat kamu hembuskan, lepaskan keraguan, ketakutan, dan perasaan kekurangan yang tak lagi kamu perlukan. Lakukan ini dengan penuh rasa syukur, karena setiap napasmu adalah kesempatan untuk memperbarui hidupmu dari dalam. Mengapa ini penting untuk keberlimpahan? Karena keberlimpahan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirimu yang terhubung dengan semesta. Ketika kamu menarik napas dengan kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari sumber energi tak terbatas, kamu mengaktifkan pusat-pusat energi dalam tubuhmu. Kamu membuka saluran energi yang selama ini mungkin tersumbat oleh pikiran negatif, trauma, atau rasa tidak layak. Pernapasanlah yang akan membersihkannya satu persatu. Kunci utamanya bukan pada kompleksitas teknik, melainkan pada kehadiran. Kehadiran penuh saat menarik dan menghembuskan napas akan menciptakan resonansi di dalam tubuhmu. Resonansi itu adalah getaran, dan getaran itu adalah pesan. Semesta merespons getaran, bukan kata-kata. Maka saat getaran napasmu selaras dengan rasa syukur dan penerimaan, semesta akan memantulkan itu kembali kepadamu dalam bentuk peluang, ide, hubungan, dan berkat yang tak terduga. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh ke teknik-teknik spesifiknya, mari sadari dulu satu kebenaran ini. Kamu tidak perlu mencari keberlimpahan. Kamu hanya perlu membuka saluran di dalam dirimu agar keberlimpahan yang sudah ada bisa mengalir masuk. Dan napas adalah kunci pertamanya. Menyadari napas, menyadari diri sejati. Saudaraku, sebelum kamu dapat mengarahkan napas untuk menarik energi keberlimpahan, kamu perlu terlebih dahulu menyadari napas itu sendiri. Kesadaran napas adalah pintu gerbang pertama yang akan membawa dirimu keluar dari kabut autopilot kehidupan. Kebanyakan manusia hidup seolah-olah tertidur di siang hari. Mereka bergerak, bekerja, berbicara,
tetapi tak satu pun sadar bahwa mereka bernapas. Dan disitulah awal dari keterputusan dengan kekuatan yang maha dahsyat di dalam diri mereka sendiri. Pernahkah kamu duduk dalam diam, tanpa musik, tanpa suara, hanya memperhatikan satu hal, napasmu? Bukan menghitungnya, bukan mengubahnya, hanya merasakannya. Rasakan bagaimana udara masuk, menyentuh hidungmu, melewati tenggorokanmu, memenuhi dadamu, dan turun ke perutmu. Rasakan tubuhmu mengembang. Rasakan kemudian saat udara itu keluar, bagaimana tubuhmu melunak, melepaskan, merendah. Di momen seperti inilah, kamu akan mulai menyadari bahwa dirimu bukan hanya tubuh dan pikiran, tetapi kesadaran yang menyaksikan segalanya. Ketika kamu menyadari napasmu, kamu sedang kembali ke rumah sejati. Rumah bukanlah tempat fisik, tetapi kondisi batin, di mana kamu merasa hadir sepenuhnya, tidak berlari ke masa lalu, tidak tergoda bayangan masa depan. Dan hanya melalui napaslah kamu bisa berada di titik ini, titik kesadaran murni. Dari sinilah, keberlimpahan mulai bergerak ke arahmu. Karena keberlimpahan tidak bisa hadir dalam pikiran yang melayang atau hati yang tertutup. Ia hanya datang saat kamu benar-benar hadir dan terbuka. Cobalah berlatih beberapa menit setiap hari, duduk dalam diam, pejamkan mata, dan arahkan perhatianmu ke napas tanpa mengendalikannya. Jadilah saksi dari gerakan alami kehidupan. Mungkin awalnya terasa aneh, mungkin pikiranmu akan memberontak, tapi perlahan kamu akan mulai merasakan sesuatu yang lembut muncul, ketenangan. Dan di dalam ketenangan itu, lahirlah getaran baru, getaran menerima, getaran cukup, getaran bahwa kamu tidak kekurangan apapun saat kamu hadir. Sadari juga bahwa dalam setiap hembusan napas ada proses melepaskan yang sangat penting. Kamu bukan hanya menghembuskan udara, tapi juga mengeluarkan beban-beban yang kamu pikul selama ini. Napas bisa menjadi alat penyembuh. Saat kamu menyadari napas, kamu menyadari energi yang tertahan, emosi yang belum selesai, dan luka yang belum terurai. Dan ketika kamu terus bernapas dengan kesadaran penuh, satu persatu akan terangkat ke permukaan untuk dibersihkan. Dari sini, energi keberlimpahan akan punya ruang untuk masuk. Bayangkan jika setiap hari kamu menyadari napasmu, kamu sedang menyambung kembali kabel-kabel energi yang selama ini terputus karena stres, trauma, atau tuntutan dunia. Kamu mulai membangun ulang medan energi pribadimu yang kuat. Seperti bunga yang perlahan membuka kelopaknya, di pagi hari, kamu pun akan membuka lapisan demi lapisan dirimu yang sejati. Dan ketika itu terjadi, kamu tak hanya bernapas, kamu sedang dihidupkan oleh kekuatan alam semesta itu sendiri. Jangan buru-buru mengejar teknik atau rumus. Mulailah dengan kehadiran. Mulailah dengan menyadari bahwa setiap tarikan napas adalah undangan suci dari semesta untuk kembali ke dalam dirimu. Dari kesadaran inilah keberlimpahan tidak perlu dipaksa, karena ia akan datang sendiri seperti aliran sungai yang mengalir ke laut tanpa halangan. Memurnikan energi melalui hembusan napas. Saudaraku, keberlimpahan bukanlah sesuatu yang perlu dikejar. Ia hanyalah perlu diundang masuk ke dalam ruang batin yang sudah bersih. Namun pertanyaannya adalah, apakah ruang batinmu sudah siap? Apakah di dalam dirimu sudah ada tempat yang cukup lapang bagi energi keberlimpahan untuk tinggal? Disinilah peran napas tidak hanya sebagai gerbang kesadaran, tapi juga sebagai alat pemurnian energi. Setiap hembusan napas yang disertai niat bisa menjadi sapuan cahaya yang membersihkan lapisan-lapisan gelap yang selama ini menghalangi aliran rezeki, cinta, dan peluang dalam hidupmu. Coba renungkan sejenak, berapa banyak ketakutan yang kau simpan dalam tubuhmu? Berapa banyak kemarahan, luka lama, rasa tidak layak, dan pikiran saya tidak cukup yang berdiam-diam dalam dirimu? Semua itu adalah bentuk-bentuk energi yang membentuk lapisan-lapisan kegelapan di dalam aura dan tubuh halusmu. Ketika kamu mulai berlatih pernapasan sadar, terlebih saat kamu menghembuskan napas, kamu sebenarnya sedang melakukan proses detoksifikasi batin. Kamu sedang melepaskan apa yang tidak kamu butuhkan lagi. Inilah kekuatan napas. Ia tidak hanya membawa masuk energi baru,
tetapi juga bisa membawa keluar energi usang. Tapi kuncinya adalah kesadaran dan niat. Saat kamu hembuskan napas, jangan hanya sekadar melepaskan udara, arahkan niatmu. Aku lepaskan rasa takut ini. Aku bersihkan keraguan ini. Aku buang rasa bersalah ini. Kamu akan terkejut betapa napas yang biasa-biasa saja bisa menjadi ritual penyembuhan yang mendalam hanya karena kamu menghadirkannya dengan hati yang sadar. Lakukan ini sebagai latihan sederhana. Duduklah dengan tubuh tegak, pejamkan mata, dan tarik napas melalui hidung perlahan. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan melalui mulut dengan penuh niat untuk melepaskan apapun yang menghalangimu. Lakukan selama beberapa menit dan rasakan apa yang berubah di dalam dirimu. Mungkin tubuhmu terasa lebih ringan, mungkin hatimu terasa lebih lapang. Itulah tanda bahwa energi dalam dirimu mulai dimurnikan. Ruang keberlimpahan mulai dibuka. Proses pemurnian ini memang bisa membuatmu merasa tidak nyaman di awal. Karena begitu kamu membuka saluran napas dengan kesadaran, emosi lama yang tersimpan bisa muncul ke permukaan. Jangan takut. Itu bukan gangguan, itu adalah proses penyembuhan. Biarkan napasmu menjadi penyapu lembut yang menuntunmu melewati semua rasa sakit itu. Jangan menghindar, hadapi dengan napas. Karena setiap napas yang kau hembuskan adalah pelepasan, dan setiap pelepasan adalah langkah mendekat ke sumber keberlimpahan sejati. Tubuhmu adalah wadah energi, dan napas adalah alat pembersihannya. Semakin kamu menghembuskan napas dengan kesadaran, semakin kamu memurnikan wadahmu dari energi yang tak lagi selaras. Dan saat wadahmu bersih, keberlimpahan akan datang dengan sendirinya. Karena ia hanya mencari tempat yang layak untuk tinggal. Keberlimpahan adalah cahaya, dan cahaya hanya datang ke tempat yang bersih, jernih dan terbuka. Maka mulailah hari-harimu bukan dengan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi, tetapi dengan satu tindakan kecil, menarik napas dengan kesadaran dan menghembuskannya dengan niat pemurnian. Di situ kamu sedang menata ulang medan energi hidupmu. Kamu sedang membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup. Dan saat pintu itu terbuka, semesta akan mengirimkan apa yang selama ini sudah menjadi milikmu. Keberlimpahan dalam segala bentuk. Menyelaraskan ritme napas dengan ritme semesta. Saudaraku, pernahkah kamu memperhatikan bahwa segalanya di alam semesta ini memiliki ritme? Ombak laut yang naik dan surut, angin yang bertiup pelan lalu reda, siang yang perlahan berubah menjadi malam, dan begitu pula napasmu. Semua yang hidup bergerak dalam pola berirama, tidak terburu-buru, tidak pula tertahan, semesta bekerja dalam tarikan dan hembusan yang konstan. Dan ketika kamu mulai menyelaraskan ritme napasmu dengan ritme semesta, kamu tak hanya bernapas, kamu menjadi satu dengan aliran kosmik yang menciptakan segalanya. Selama ini, banyak dari kita bernapas dalam keadaan tertekan. Nafas pendek, cepat, dan tergesa. Ini adalah refleksi langsung dari pola hidup yang dikuasai oleh ketakutan, tekanan, dan rasa kekurangan. Padahal saat napasmu tidak selaras, maka seluruh sistem energimu pun menjadi tidak harmonis. Tubuhmu akan tegang, pikiranmu gelisah, dan hatimu tertutup. Semua itu menciptakan medan vibrasi yang menolak keberlimpahan. Karena keberlimpahan datang saat kamu berada dalam keadaan selaras, bukan dalam ketidakseimbangan. Bayangkan semesta seperti aliran sungai. Ketika kamu bernapas seirama dengannya, kamu tidak perlu berenang melawan arus. Kamu cukup menyerahkan diri pada irama itu, dan ia akan membawamu ke tujuanmu dengan cara paling alami. Inilah yang terjadi saat kamu mulai mengatur napasmu dalam pola ritmis, menarik perlahan, menahan sejenak, dan menghembuskan dengan lembut. Ritme ini adalah bahasa semesta yang dikenali oleh tubuhmu, dan tubuhmu pun akan merespons dengan membuka diri terhadap segala yang mengalir. Latihan pernapasan yang menyelaraskan ini dapat dilakukan secara sederhana, namun hasilnya luar biasa. Tarik napas dalam hitungan 4 detik, tahan dalam 4 detik, hembuskan dalam 4 detik, dan diamkan sebelum menarik lagi selama 4 detik. Pola ini dikenal sebagai pernapasan kotak atau box breathing. Saat kamu melakukannya,
Rasakan bagaimana tubuhmu mulai merasa tenang, hati mulai melunak, dan pikiran mulai diam. Di saat itulah kamu sedang bergerak seirama dengan denyut kehidupan yang besar. Saat kamu menyelaraskan napasmu, kamu tidak hanya menyembuhkan tubuh dan pikiranmu, kamu sedang membentuk medan energi baru di sekelilingmu. Getaran dari napasmu yang stabil menciptakan resonansi yang menyentuh seluruh lapisan keberadaanmu. Getaran inilah yang kemudian menjangkau lapisan realitas di luar dirimu, mengirim sinyal kepada semesta bahwa kamu sudah siap menerima aliran keberlimpahan yang sejati. Dan semesta yang merespons bukan melalui kata-kata, melainkan melalui energi, akan menjawab dengan memberikan situasi, pertemuan, dan keajaiban yang selaras dengan getaranmu. Dalam ritme napas yang selaras ini pula, kamu mulai mengenali kehadiran yang Maha Mengatur. Bukan karena kamu mencarinya, tetapi karena kamu telah menjadi tenang dan cukup hening untuk menyadari bahwa Dia selalu hadir di antara tarikan dan hembusan napasmu. Setiap hembusanmu bukan sekadar pelepasan, tapi sebuah penyerahan. Dan dalam penyerahan itu, ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk menyatu dengan irama semesta dan mengalir bersamanya menuju hidup yang penuh berkah dan tujuan. Jangan lagi memaksa kehidupan untuk terjadi sesuai egomu. Latihlah dirimu untuk bernapas seirama dengan semesta. Karena saat kamu menyelaraskan napasmu, kamu tidak hanya memperbaiki cara bernapas. Kamu sedang memperbaiki cara hidupmu. Kamu mulai menyadari bahwa keberlimpahan tidak bisa datang saat kamu bergetar dalam ketegangan, tetapi akan datang dengan sendirinya saat kamu hidup dalam irama, kepercayaan, kelapangan, dan keselarasan. Tarikan napas adalah undangan untuk energi keberlimpahan. Saudaraku, setiap kali kamu menarik napas, kamu sedang membuka pintu tak terlihat yang menghubungkan dimensi jasmani dengan dimensi energi. Dan pintu itu, jika kau sadari sepenuhnya, bukan sekadar jalan masuk udara, melainkan saluran cahaya dari sumber semesta yang paling murni. Tarikan napas bukanlah gerakan biologis semata, ia adalah tindakan spiritual. Sebuah undangan yang kamu kirimkan ke alam semesta untuk mengatakan, aku siap menerima, aku layak menerima. Aku membuka diriku bagi segala hal baik yang telah disiapkan bagiku. Namun sayangnya, kebanyakan manusia menarik napas dalam keadaan cemas. Mereka menghirup dengan pikiran, apa yang akan terjadi hari ini? Apakah aku cukup? Apakah aku bisa bertahan? Dan getaran itu pun terbawa masuk ke seluruh tubuh dan medan energinya. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa selalu kekurangan, walau mereka bekerja tanpa henti. Karena yang mereka tarik bukan hanya udara, tetapi juga ketakutan yang mengendap di bawah sadar mereka. Padahal jika saja mereka menarik napas dengan niat yang berbeda, seluruh arus hidup bisa berubah. Inilah yang perlu kamu sadari. Niat di balik tarikan napasmu adalah pesan kepada semesta. Dan semesta selalu merespons pesan itu, bukan dalam bentuk kata-kata, tetapi melalui getaran. Maka ubahlah getaranmu. Ketika kamu menarik napas, lakukan dengan rasa syukur. Bayangkan kamu sedang menghirup energi murni yang membawa frekuensi berkelimpahan. Rasakan bahwa setiap sel dalam tubuhmu menerima sinyal itu dan mulai beresonansi dengannya. Tubuhmu mulai berkata, aku cukup, aku dipenuhi, aku diberkati. Dan saat tubuh berkata demikian, semesta pun menjawab dengan limpahan yang nyata. Coba lakukan latihan ini. Sebelum memulai harimu, duduklah dengan tenang, pejamkan matamu, dan tarik napas dalam-dalam dengan kesadaran penuh. Saat kamu menarik napas, ucapkan dalam hatimu, aku menarik energi keberlimpahan ke dalam hidupku. Rasakan energi itu masuk melalui hidung, menyebar ke dada, dan memenuhi seluruh tubuhmu. Jangan terburu-buru, lakukan perlahan. Hembuskan napas dengan rasa percaya. Aku melepaskan hambatan, aku melepaskan rasa tidak layak. Ulangi ini beberapa kali, dan kamu akan mulai merasakan perubahan di dalam dirimu. Bukan dari luar, tapi dari pusat hatimu. Apa yang terjadi dalam latihan ini bukan sihir. Ini adalah reorganisasi medan energi. Ketika kamu mengubah niat saat bernapas, kamu sedang mengubah arah arus kehidupanmu. Kamu berhenti menarik kekurangan dan mulai menarik keberlimpahan. Kamu berhenti mengundang keraguan
dan mulai mengundang kepercayaan. Dan perlahan, hidupmu pun mulai menyesuaikan diri dengan frekuensi baru ini. Kamu akan mulai bertemu dengan orang yang berbeda, peluang yang berbeda, bahkan cara berpikir yang lebih jernih dan bijak. Tarikan napas juga bisa digunakan untuk menyentuh inti dari rasa syukur. Ketika kamu sadar bahwa hanya dengan menarik napas saja, kamu sudah menerima sesuatu yang luar biasa dari semesta, tanpa harus membayar, tanpa harus memohon, kamu akan mulai melihat bahwa keberlimpahan selalu ada, bahkan di detik ini. Kamu tidak perlu menciptakannya, kamu hanya perlu menerimanya. Dan penerimaan itu dimulai dari napas. Dari satu tarikan yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa hidup ini tidak sedang melawanmu, tetapi memelukmu. Jadi mulai hari ini, jadikan setiap tarikan napas sebagai ritual undangan. Undangan kepada rezeki yang bersih, kepada hubungan yang menyehatkan, kepada rasa damai dan cukup di dalam hatimu. Jangan biarkan satu napas pun lewat begitu saja tanpa kesadaran. Karena di setiap tarikan itu ada kemungkinan yang tidak terbatas. Dan jika kamu melakukannya secara konsisten, keberlimpahan akan datang bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai akibat alami dari napas yang kau isi dengan cinta, penerimaan, dan keselarasan dengan semesta. Keheningan setelah hembusan, tempat energi bertransformasi. Saudaraku, dalam setiap teknik pernapasan yang mengundang keberlimpahan, ada satu bagian yang sering diabaikan, namun justru menjadi inti dari kekuatan sejatinya. Keheningan setelah hembusan napas. Di momen singkat itu, setelah udara keluar sepenuhnya, sebelum kamu menarik napas lagi, disitulah ruang paling suci terbuka. Ruang ini tidak terlihat, tidak terdengar, bahkan sering tak disadari. Tapi dalam keheningan itulah energi keberlimpahan mulai bertransformasi. Dari bentuk tak terlihat menjadi realitas yang mulai terwujud. Mengapa keheningan itu penting? Karena saat tubuhmu hening, pikiranmu berhenti sejenak, dan napasmu diam, getaran tertinggi dalam dirimu mulai naik ke permukaan. Di saat tidak ada yang kamu lakukan, tidak ada yang kamu pikirkan, tidak ada udara yang kamu bawa masuk atau keluar, kamu sepenuhnya berada dalam kondisi menerima. Disinilah semesta bisa bekerja dengan paling kuat. Karena saat kamu berhenti mengontrol, berhenti meminta, berhenti bergerak, kamu memberi ruang kepada semesta untuk masuk dan menyusun ulang energi dalam tubuh halusmu. Bayangkan setiap siklus napasmu sebagai lingkaran. Tarikan adalah penerimaan. Tahanan sejenak adalah penyimpanan energi. Hembusan adalah pelepasan. Dan keheningan setelah hembusan adalah waktu ilahi. Disinilah energi yang telah kamu undang masuk mulai menanamkan dirinya di medan energimu. Bukan hanya berputar di permukaan, tetapi benar-benar mengakar. Dan inilah yang membuat latihan pernapasan tidak hanya memberikan rasa tenang sesaat, tetapi membentuk realitas hidup yang baru dalam jangka panjang. Keheningan ini juga mengajarkanmu tentang kekuatan tidak melakukan apa-apa. Dunia mengajarkan bahwa kamu harus terus berbuat, terus mengejar, terus bergerak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi semesta mengajarkan kebalikannya, bahwa dalam diam, dalam keheningan, dalam perhentian, justru di sanalah kekuatanmu tumbuh. Energi keberlimpahan tidak datang saat kamu memaksa, tapi saat kamu menjadi wadah yang cukup sunyi untuk menerimanya. Dan keheningan napas mengasah keheningan batinmu. Latihan sederhana yang bisa kamu coba adalah memperpanjang jeda di antara hembusan dan tarikan napas berikutnya. Setelah kamu menghembuskan napas perlahan, jangan langsung menarik kembali. Berdiam. Diam selama beberapa detik. Rasakan ruang itu. Rasakan tubuhmu tidak bergerak, hanya hadir. Jangan khawatir jika terasa aneh atau bahkan menakutkan. Itu wajar. Karena kamu mulai memasuki ruang yang tidak biasa dijelajahi oleh manusia modern. Ruang hening yang dipenuhi potensi murni. Di dalam keheningan ini, kamu bisa mengirimkan afirmasi batin yang sangat kuat, meski tanpa suara. Katakan dalam hati, aku siap menerima, atau segala kebaikan sedang datang kepadaku. Kalimat sederhana itu, jika diucapkan dalam kesunyian napas dan hati, memiliki kekuatan 1000 kali lipat dibanding jika diucapkan di tengah kebisingan pikiran.
Karena semesta tidak hanya mendengar kata-kata, semesta merespons keheningan yang penuh kesadaran. Dan ketahuilah saudaraku, bahwa keheningan ini bukan hanya sebuah teknik, ini adalah keadaan sejati dari jiwa manusia. Jiwa tidak berteriak, jiwa tidak mengejar, ia menunggu dalam damai sampai tubuh dan pikiran cukup diam untuk mendengarnya. Maka saat kamu mempraktikkan keheningan di antara napasmu, kamu sebenarnya sedang menyentuh jiwa yang selama ini mendiamimu. Kamu sedang membuka dialog dengan bagian terdalam dari dirimu yang paling tahu. Bahwa kamu memang diciptakan untuk menerima keberlimpahan, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai kodrat alamimu. Menyatukan tubuh, pikiran, dan energi melalui napas. Saudaraku, dalam dirimu terdapat 3 kekuatan utama. Tubuh yang menjadi wadahmu, pikiran yang menjadi alat persepsimu, dan energi yang menjadi jembatan antara yang tampak dan yang tak tampak. Namun seringkali ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Tubuh berada di sini, pikiran melayang ke masa lalu atau masa depan, dan energimu pun menjadi tercerai-berai. Disinilah letak akar dari ketidakharmonisan dan mengapa keberlimpahan sulit masuk. Karena keberlimpahan hanya bisa tinggal di tempat yang utuh, yang menyatu, yang menjadi satu kesadaran. Dan satu-satunya cara untuk menyatukan kembali tubuh, pikiran, dan energi adalah melalui napas. Napas bukan hanya perantara antara luar dan dalam. Napas adalah perekat dari semua aspek dirimu. Ketika kamu menarik napas dengan kesadaran penuh, tubuhmu berhenti bergerak liar, pikiranmu menjadi fokus, dan energimu mulai kembali ke pusat. Inilah keajaiban sederhana dari napas. Ia menyatukan dirimu yang tercerai-berai. Kamu tak perlu bertapa di gunung atau menjauh dari dunia untuk mengalami kesatuan. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya dalam napas yang sedang terjadi saat ini. Coba perhatikan bagaimana tubuhmu merespons saat kamu mulai bernapas perlahan. Otot-otot yang tegang mulai melunak. Detak jantung yang cepat mulai melambat. Pencernaan menjadi tenang. Semua sistem dalam tubuhmu mulai menyelaraskan dirinya. Karena sinyal dari napasmu mengatakan, sekarang aman, sekarang damai, sekarang hadir. Ini bukan hanya efek psikologis. Ini adalah perubahan nyata di sistem saraf dan frekuensi energi tubuhmu. Kamu mulai masuk ke kondisi alfa, bahkan menuju theta, gelombang otak tempat semua penciptaan dimulai. Lalu pikiranmu, yang biasanya seperti kuda liar berlari kemana-mana, perlahan mulai diam. Tidak karena kamu memaksa diam, tapi karena kamu mengalihkan pusat kontrol dari pikiran ke napas. Kamu mengganti pemimpin. Pikiranmu bukan lagi pengatur arah, melainkan pengikut dari napas yang penuh kesadaran. Dan saat pikiran mulai diam, energi yang semula kacau mulai lurus. Aliran energi di tubuhmu yang biasa disebut sebagai prana, chi, atau life force mulai menyatu dalam satu arus yang kuat, mengalir dari pusat ke seluruh penjuru keberadaanmu. Latihan sederhana yang bisa kamu lakukan adalah ini. Duduk atau berdiri dengan tegap, tarik napas dalam hitungan 5 detik, tahan dalam 2 detik, hembuskan perlahan dalam 5 detik. Saat menarik, bayangkan kamu sedang mengumpulkan tubuh, pikiran, dan energi yang tercerai. Saat menahan, rasakan ketiganya berada di titik pusatmu. Dan saat menghembuskan, biarkan semua bagian dari dirimu menyatu dan melebur dalam keselarasan. Lakukan ini selama 5 menit setiap hari, dan kamu akan mulai merasakan keutuhan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan di dalam keutuhan itu, keberlimpahan akan hadir. Bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga rasa cukup, rasa damai, rasa bahwa kamu tidak perlu mengejar apapun karena semuanya sudah ada di dalam dirimu. Ketika tubuhmu sehat, pikiranmu jernih, dan energimu menyatu, kamu menjadi magnet alami keberlimpahan. Kamu tidak menarik rezeki karena kamu memaksa, melainkan karena kamu memancarkan frekuensi yang tepat. Seperti bumi menarik matahari, seperti bunga menarik lebah, kamu menarik keberlimpahan dengan hanya menjadi utuh. Keberlimpahan tidak datang ke tempat yang kacau. Ia datang ke tempat yang hening, yang selaras, yang utuh. Dan melalui napas, kamu sedang menciptakan tempat itu di dalam dirimu. Tubuhmu menjadi baitnya.
pikiranmu menjadi ruang kesadarannya, dan energimu menjadi nyala yang menghidupkannya. Ketika ketiganya menyatu, kamu tidak lagi hanya manusia, kamu menjadi saluran dari kekuatan besar yang mengalirkan kehidupan itu sendiri. Dan keberlimpahan akan datang, tidak sebagai hadiah, tapi sebagai gema dari kesatuanmu dengan semesta. Mengubah napas menjadi meditasi aktif untuk keberlimpahan. Saudaraku, banyak yang mengira meditasi hanyalah duduk diam dalam keheningan. Tapi sesungguhnya, napas yang dilakukan dengan kesadaran tinggi adalah bentuk meditasi yang paling aktif, paling langsung, dan paling kuat. Saat kamu menjadikan napas sebagai pusat perhatian dan kesadaranmu, kamu sedang melakukan meditasi hidup. Dan ketika kamu menjadikan napas sebagai instrumen untuk menarik keberlimpahan, maka setiap detik hidupmu berubah menjadi sebuah ritual suci yang menyambungkan dirimu langsung dengan sumber segala berkah. Meditasi tidak harus berarti kamu memutus diri dari dunia luar. Justru melalui meditasi aktif bernapas, kamu belajar untuk hadir sepenuhnya dalam dunia ini tanpa terseret oleh kebisingannya. Setiap tarikan napas adalah pernyataan, "Aku hidup." Setiap hembusan adalah pelepasan dari beban. Tapi ketika kamu menggabungkan itu dengan niat, dengan fokus dan dengan getaran tertentu, kamu menciptakan jalur komunikasi langsung antara tubuh fisikmu dan lapisan realitas yang tak terlihat. Ini bukan sekadar meditasi. Ini adalah tindakan penciptaan sadar. Mulailah dengan niat yang jelas. Duduk tegak dengan nyaman atau berdiri dengan penuh kesadaran. Biarkan tubuhmu rileks. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung sambil mengucapkan dalam hati, "Aku menarik energi berkelimpahan dari pusat semesta." Rasakan napas itu tidak hanya mengisi paru-parumu, tapi juga jantung, perut, hingga ke ujung jari-jarimu. Tahan sebentar, izinkan energi itu menetap. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut sambil berkata dalam hati, "Aku melepaskan segala penghalang yang tidak selaras." Lakukan ini berulang kali, bukan dengan tergesa-gesa, tetapi dengan rasa hormat yang dalam. Saat kamu terus melatih ini, kamu akan merasakan sesuatu mulai berubah. Bukan hanya rasa tenang, tapi semacam cahaya yang muncul dari dalam. Seolah-olah tubuhmu mulai memancarkan getaran baru. Kamu mulai merasa tidak lagi takut akan kekurangan. Kamu tidak lagi merasa dunia bekerja melawanmu. Sebaliknya, kamu mulai merasakan dukungan tak terlihat yang perlahan hadir dalam wujud-wujud kecil. Ide-ide segar, pertemuan yang tepat, dan kemudahan-kemudahan tak terduga. Ini bukan kebetulan, ini adalah respons semesta terhadap napasmu yang berubah menjadi doa aktif. Meditasi aktif melalui napas ini juga akan menanamkan rasa syukur yang alami. Bukan syukur yang dipaksakan, tapi yang tumbuh dari dalam. Karena setiap kali kamu menarik napas, kamu menyadari, "Aku telah menerima." Dan setiap kali kamu menghembuskan, kamu tahu, "Aku tidak perlu mempertahankan apapun dengan cemas." Keberlimpahan bukan soal menimbun, tapi tentang aliran. Dan ketika kamu menjadikan napas sebagai meditasi, kamu menjadi bagian dari aliran itu. Kamu menjadi sungai yang tidak hanya menerima air dari hulu, tetapi juga mengalirkannya ke hilir dengan percaya. Perlu kamu ketahui, meditasi napas ini bukan hanya untuk momen hening di ruangan tertutup. Kamu bisa melakukannya saat berjalan, saat berdiri di antrean, saat menunggu, bahkan saat sedang melakukan aktivitas ringan. Saat kamu kembali ke napasmu, kamu kembali ke sumber. Dan saat kamu kembali ke sumber, kamu tidak lagi merasa terpisah dari kebaikan yang selama ini kamu cari. Justru, kamu mulai menyadari bahwa keberlimpahan tidak datang kepadamu. Tetapi selama ini kelimpahan hidup selalu hadir di sekitarmu, hanya saja kamu belum hadir untuk menyambutnya. Oleh karena itu, saudaraku, jadikanlah napasmu sebagai meditasi berjalan. Jadikan setiap hembusan napas sebagai mantra tanpa suara. Jadikan setiap tarikan napas sebagai pintu yang kamu buka untuk membiarkan energi keberlimpahan mengalir ke dalam hidupmu. Tak perlu rumit, tak perlu ritual besar, karena sesungguhnya yang dibutuhkan hanya kesadaran kecil namun konsisten. Dan dari sanalah kebesaran akan tumbuh, dari dalam dirimu sendiri.
menjadikan napas sebagai magnet spiritual keberlimpahan. Saudaraku, di dalam dirimu telah tertanam medan magnetis yang luar biasa kuat. Medan ini bukan sekadar bagian dari tubuh fisik, tetapi sebuah medan energi halus yang beresonansi dengan segala hal yang ada di sekitarmu. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Apa yang kamu vibrasikan, itulah yang datang kepadamu. Dan inilah kenyataannya. Napasmu adalah kunci untuk mengaktifkan dan mengarahkan medan magnet spiritual itu. Napas bukan hanya membawa oksigen, ia membawa frekuensi, dan frekuensi itulah yang akan menentukan apa yang bergerak menuju hidupmu. Setiap manusia memiliki medan elektromagnetik di sekitar tubuhnya, yang terus berubah sesuai dengan emosi, pikiran, dan kondisi batinnya. Namun apa yang paling sering dilupakan adalah bahwa napas adalah pengendali utama dari medan ini. Ketika kamu bernapas dengan kecemasan, medanmu menjadi lemah dan terputus-putus. Tapi ketika kamu bernapas dengan kesadaran, dengan rasa percaya, dengan syukur yang dalam, medanmu menjadi terang, kuat, dan stabil. Inilah medan yang mampu menarik keberlimpahan dengan cara yang tampak ajaib. Padahal sejatinya ia hanya merespons getaranmu. Bayangkan kamu ingin menarik peluang baru, rezeki yang mengalir, atau hubungan yang penuh kebaikan. Maka napasmu perlu diisi dengan energi yang selaras dengan itu. Jangan bernapas sambil terburu-buru, khawatir, atau memaksa. Tapi latihlah dirimu untuk bernapas seolah-olah kamu sedang berada di tengah lautan kelimpahan. Bernapaslah seperti orang yang sudah diberkati. Bernapaslah seperti orang yang sudah menerima segalanya. Karena ketika kamu bernapas dalam keadaan menerima, medanmu memantulkan pesan itu ke semesta, dan semesta pun mengirimkannya kembali padamu dalam bentuk nyata. Latihan yang bisa kamu praktikkan sekarang adalah ini. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam selama 6 detik sambil mengucap dalam hati, "Aku adalah medan magnet keberlimpahan." Tahan sebentar dan rasakan tubuhmu memancarkan frekuensi itu keluar ke segala arah. Lalu hembuskan perlahan dalam 6 detik sambil berkata dalam batin, "Segala yang baik datang kepadaku tanpa ragu." Ulangi ini berulang kali, bukan sebagai afirmasi kosong, tapi sebagai getaran yang kamu rasakan benar-benar dari dalam tubuhmu. Semakin kamu hadir, semakin kuat getaran yang kamu pancarkan keluar. Napas juga membantumu membersihkan gangguan frekuensi rendah yang kerap mengganggu medan spiritualmu. Ketika kamu terjebak dalam rasa bersalah, malu, iri hati, atau takut, napas bisa menjadi alat detoksifikasi batin. Kamu bisa menghembuskannya keluar secara sadar, seolah-olah kamu meniupkan energi-energi berat itu keluar tubuhmu, dan membiarkan tubuhmu kembali ringan. Dan saat tubuhmu ringan, pikiranmu bening dan hatimu terbuka. Medan spiritualmu menjadi magnet yang sangat kuat. Tanpa kamu sadari, kamu mulai menarik hal-hal yang sebelumnya tampak sulit atau mustahil. Perlu kamu ingat, saudaraku, magnet spiritual tidak dibentuk dari upaya keras. Ia dibentuk dari kestabilan batin dan konsistensi kesadaran. Inilah mengapa banyak orang yang rajin berusaha namun tetap merasa kekurangan, karena medan mereka bergetar dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi ketika kamu hanya duduk, bernapas dengan sadar, dan menanamkan rasa bahwa kamu layak dan cukup, medanmu akan memanggil kebaikan datang kepadamu. Bukan karena kamu mencarinya, tetapi karena kamu telah menjadi pusat daya tarik itu sendiri. Dan yang paling indah adalah ini, kamu tidak perlu mengubah dunia luar. Kamu hanya perlu mengubah cara kamu bernapas di dunia ini. Jadikan napasmu tidak hanya sebagai alat bertahan hidup, tapi sebagai magnet spiritual yang dengan tenang dan penuh cinta menarik energi yang kamu butuhkan. Jadikan napasmu sebagai penyambung antara niatmu dan realitasmu. Jadikan napasmu sebagai doa tanpa kata, sebagai sinyal yang dikirim ke semesta bahwa kamu siap, bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk memberi dari kelimpahan yang telah kamu miliki. Napas sebagai gerakan menerima total dari semesta. Saudaraku, sejauh apapun kamu telah melangkah, pada akhirnya perjalanan spiritual selalu bermuara pada satu hal, penerimaan total.
Bukan penerimaan pasrah dalam kelemahan, tetapi penerimaan agung yang lahir dari pemahaman mendalam bahwa semesta tidak pernah kekurangan. Semesta selalu memberi, dan saat kamu membuka diri dengan sepenuhnya, bukan hanya sebagian, kamu sedang menyambut kekayaan yang tak terhitung bentuknya. Dan tahukah kamu, gerakan paling sederhana untuk menerima adalah napas itu sendiri. Setiap kali kamu menarik napas, kamu sedang mengatakan, "Aku siap menerima apapun yang semesta ingin kirimkan padaku." Tapi apakah kamu benar-benar menyadari itu? Atau selama ini kamu menarik napas dengan tubuh yang tegang, hati yang tertutup, dan pikiran yang sibuk menolak kenyataan? Inilah yang membuat energi keberlimpahan sulit masuk, karena pintu-pintu batinmu masih terkunci oleh penilaian, oleh luka lama, dan oleh keinginan yang penuh syarat. Padahal napas adalah gerakan alami menerima jika kamu melakukannya dengan kesadaran penuh. Latihlah dirimu untuk bernapas tidak hanya sebagai fungsi tubuh, tetapi sebagai ritual menerima. Saat kamu menarik napas, bukalah dadamu, bukalah hatimu, dan katakan dalam keheningan batin, "Aku izinkan semua kebaikan datang tanpa ragu, tanpa batas, tanpa syarat." Rasakan bagaimana napas itu masuk, bukan hanya ke paru-paru, tapi mengalir jauh ke dalam ruang batin yang paling dalam. Dan ketika kamu menghembuskannya, lepaskan semua penolakan yang halus, rasa tidak layak, rasa bersalah, bahkan harapan yang membuatmu terikat pada hasil tertentu. Penerimaan sejati bukan tentang menunggu sesuatu terjadi, tapi tentang menjadi wadah yang kosong namun siap diisi. Seperti cawan yang tidak penuh, tapi bersih dan terbuka. Dan napas adalah cara untuk mengosongkan cawanmu setiap hari. Kamu tidak bisa menerima jika masih dipenuhi oleh pikiran, "Seharusnya, kenapa tidak, atau aku belum cukup." Maka gunakan napasmu sebagai cara untuk meluruhkan itu semua. Setiap hembusan adalah penyucian, dan setiap tarikan adalah pembukaan jalan bagi anugerah baru untuk masuk. Saat kamu berlatih menerima lewat napas, kamu akan mulai merasakan pergeseran besar dalam hidupmu. Kamu berhenti mengejar, kamu berhenti membandingkan, kamu berhenti merasa harus membuktikan sesuatu. Dan anehnya, justru saat kamu berhenti itu, hal-hal baik mulai datang dengan sendirinya. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Pertemuan-pertemuan penting mulai terjadi. Kesempatan yang kamu impikan muncul di waktu yang tepat. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah respon semesta terhadap medan penerimaan yang kamu bangun melalui napasmu. Dan perlu kamu sadari, saudaraku, bahwa keberlimpahan yang datang lewat napas bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang rasa damai, rasa cukup, rasa bahwa kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri, bahwa keberadaanmu sebagaimana adanya sudah cukup untuk menjadi penerima semua anugerah kehidupan. Tidak ada lagi usaha untuk menjadi orang lain. Tidak ada lagi upaya untuk memenuhi standar luar. Hanya ada satu hal, hadir di napas ini dan izinkan semesta mengalir melalui dirimu. Jadikan napasmu sebagai pengingat suci, bahwa kamu tidak perlu menahan apapun, tidak perlu mempertahankan, tidak perlu menyembunyikan. Hiduplah dengan dada terbuka, napas yang tenang, dan hati yang berserah. Disitulah tempat keberlimpahan tinggal. Bukan di masa depan, bukan di luar sana, tetapi di momen ini, saat kamu menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam diam, "Aku siap, aku terbuka, aku menerima." Menyatu dengan frekuensi kelimpahan universal melalui napas. Saudaraku, keberlimpahan sejati bukanlah milik pribadi. Ia bukan sesuatu yang kamu miliki sendiri atau kamu genggam erat-erat. Keberlimpahan adalah frekuensi universal, medan energi yang selalu ada, yang mengalir tanpa henti sejak awal penciptaan. Ia adalah denyut jantung semesta. Dan saat kamu menyatu dengan napasmu secara mendalam, kamu tidak hanya menarik keberlimpahan ke dalam hidupmu, tetapi kamu juga menjadi saluran dari frekuensi kelimpahan itu. Kamu bukan hanya penerima, kamu menjadi bagian dari aliran suci yang menyebarkan cahaya bagi seluruh kehidupan. Coba renungkan ini. Ketika kamu menarik napas, kamu menarik udara yang telah dipakai oleh jutaan makhluk sebelumnya. Ketika kamu menghembuskan, kamu mengembalikan sebagian dari dirimu
ke dalam udara yang akan dihirup oleh orang lain. Begitu halus dan dalam koneksi ini. Dan jika kamu bernapas dengan kesadaran, kamu mulai melihat bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu sendiri. Semuanya mengalir. Dan semakin kamu selaras dengan aliran ini, semakin kamu masuk ke dalam frekuensi kelimpahan universal. Kamu menjadi satu dengan denyut semesta. Frekuensi ini bukan konsep teoritis, ia nyata. Ia bisa dirasakan, ia bisa disentuh dengan batin yang tenang dan napas yang sadar. Saat kamu menarik napas perlahan, hadir sepenuhnya, dan mengucapkan dalam hati, "Aku menyatu dengan aliran semesta," kamu sebenarnya sedang menyingkronkan getaran tubuh dan jiwamu dengan denyut alam raya. Dan ketika kamu terus melakukannya secara konsisten, kamu akan mulai melihat tanda-tanda. Alam menjadi lebih ramah, waktu terasa selaras, keputusanmu menjadi lebih tepat, dan keajaiban kecil mulai bermunculan di keseharianmu. Namun ada yang lebih indah dari itu. Saat kamu bernapas dengan frekuensi kelimpahan, kamu tidak hanya menerima, kamu mulai memberi secara alami. Kamu akan menyadari bahwa keberlimpahan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Dan kamu akan mulai menghembuskan energi yang memberi kehidupan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada lingkunganmu, bahkan kepada mereka yang tak kau kenal. Kamu menjadi pusat penyebaran vibrasi damai dan cukup. Dan disinilah peran sejati napasmu, menjadi jembatan antara keberlimpahan pribadi dan keberlimpahan kolektif. Latihan yang bisa kamu lakukan untuk menyatu dengan frekuensi ini adalah sebagai berikut. Duduk dalam keheningan, pejamkan matamu, dan tarik napas dalam selama 6 detik. Saat menarik napas, rasakan kamu sedang menyerap cahaya semesta yang penuh berkat. Tahan selama 3 detik sambil mengucapkan dalam hati, "Aku adalah bagian dari seluruh aliran ini." Lalu hembuskan selama 6 detik dan niatkan, "Semoga semua makhluk menerima kebaikan dari energi ini." Rasakan bukan hanya tubuhmu yang bernapas, tapi seluruh alam semesta sedang bernapas bersamamu. Ketika kamu menyatu dengan frekuensi kelimpahan universal, kamu tidak lagi merasa sendirian. Kamu tidak lagi merasa harus melawan kehidupan. Kamu menyadari bahwa segala sesuatu yang kamu butuhkan sudah disediakan. Bukan untuk kamu ambil paksa, tapi untuk kamu selaraskan. Dan saat kamu menjadi selaras, kamu tak hanya menjadi magnet dari keberlimpahan, tapi juga sumber pantulannya. Orang lain akan merasakan getaranmu. Mereka akan merasa damai di dekatmu. Mereka akan merasa diperkuat hanya karena kamu hadir, karena kamu telah menyatu dengan medan kebaikan semesta. Dan dari tempat ini, kamu tidak lagi perlu memohon kepada kehidupan. Kamu tidak lagi memanipulasi realitas. Kamu hanya bernapas dengan sadar dan membiarkan hidup terjadi melalui dirimu. Napasmu adalah frekuensi, napasmu adalah doa, napasmu adalah cahaya yang menyatu dengan denyut alam semesta yang tak pernah berhenti memberi. Dan keberlimpahan pun datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai akibat alami dari dirimu yang telah menyatu, yang telah menjadi satu dengan sumber segala kelimpahan. Menjadi napas itu sendiri, hidup sebagai kanal keberlimpahan. Saudaraku, sampai di titik ini kamu telah mengalami bahwa napas bukan hanya fungsi biologis, melainkan jembatan spiritual. Dari gerakan sederhana ini, kamu telah belajar bagaimana menarik energi semesta, bagaimana menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa, bagaimana membersihkan frekuensi rendah, dan bagaimana menjadi magnet keberlimpahan. Tapi di balik semua itu, ada satu pemahaman yang jauh lebih dalam. Kamu bukan hanya yang bernapas. Kamu adalah napas itu sendiri. Kamu adalah gerakan kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir. Ketika kamu melepaskan identitas sempit tentang dirimu sebagai tubuh atau pikiran saja, kamu mulai melihat bahwa napas bukan sesuatu yang kamu lakukan. Ia adalah apa yang kamu wakili. Kamu adalah perwujudan dari kehidupan itu sendiri. Kamu adalah bagian dari denyut semesta. Dan saat kamu hidup dalam kesadaran itu, kamu tidak lagi perlu mencari keberlimpahan, karena kamu telah menjadi keberlimpahan itu sendiri. Kamu tidak memohon, kamu tidak menarik dengan paksa, kamu cukup hadir dan semesta mengenalmu sebagai pintu yang terbuka bagi cahaya dan aliran kebaikan. Menjadi napas berarti hidup dalam aliran.
Kamu tidak menyimpan energi, kamu memindahkannya. Kamu tidak menahan rezeki, kamu mengalirkannya. Kamu tidak mengejar hasil, kamu menyelaraskan diri. Saat kamu hidup seperti ini, hidupmu menjadi doa yang terus bergerak. Kamu menjadi pengingat hidup bagi orang-orang di sekitarmu, bahwa damai itu ada, bahwa cukup itu nyata, dan bahwa hidup bisa dijalani tanpa rasa takut atau kekurangan. Napasmu menjadi berkah bagi dunia, bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu menjadi. Latihlah setiap hari untuk hidup dalam napas, bukan hanya saat meditasi, tapi juga di tengah aktivitas. Saat kamu berbicara, bernapaslah dengan sadar. Saat kamu bekerja, izinkan napas membimbing langkahmu. Saat kamu menghadapi tantangan, kembalilah ke napasmu. Karena disitulah tempat stabilitas sejati berada. Tidak peduli apa yang terjadi di luar. Jika kamu tetap bersama napasmu, kamu tidak akan pernah kehilangan arah. Kamu tetap menjadi pusat dari badai apapun. Karena pusat itu adalah kamu, dan kamu adalah napas itu sendiri. Banyak orang bertanya, bagaimana cara menjaga keberlimpahan tetap hadir? Jawabannya sederhana namun dalam. Jangan berhenti bernapas dengan sadar. Saat kamu berhenti hidup dalam napas, kamu kembali ke pola lama. Cemas, terburu-buru, merasa kekurangan. Tapi saat kamu terus bernapas dengan kesadaran, kamu terus berada dalam arus semesta. Dan di arus itulah keberlimpahan selalu mengalir. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu mengizinkannya lewat melalui dirimu. Saudaraku, di bab terakhir ini, kamu diundang bukan lagi untuk menjadi pencari keberlimpahan, tapi untuk menjadi wujud nyata dari keberlimpahan itu sendiri. Hiduplah dengan napasmu, dengan kesadaran, dengan cinta, dengan penyerahan, dan setiap langkahmu akan menjadi berkah. Setiap keputusanmu akan membawa cahaya, dan setiap orang yang menyentuh hidupmu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, karena mereka sedang merasakan napas semesta yang hidup dalam dirimu. Saudaraku yang terkasih, napas adalah pintu, napas adalah jembatan, napas adalah rumah. Selama ini mungkin kamu mencari banyak hal di luar diri, kekayaan, ketenangan, jawaban, arah. Tapi melalui naskah ini, satu hal menjadi jelas. Semuanya telah tersedia di dalam dirimu sendiri. Dan kuncinya ada pada satu hal yang selalu bersamamu sejak kamu lahir hingga hembusan terakhir hidup ini, napasmu. Jadikan napas sebagai jalan pulang. Pulang ke kedamaian, pulang ke keutuhan, pulang ke kesadaran bahwa kamu tidak terpisah dari semesta, melainkan bagian tak terpisahkan dari arus agung yang terus memberi, terus mengalir, terus hidup. Maka saat kamu bingung, tarik napas. Saat kamu lelah, tarik napas. Saat kamu ingin menyerah, tarik napas. Dan saat kamu siap menerima segalanya, tarik napas. Dan bukalah hatimu lebar-lebar. Karena saat itu semesta sedang berkata, "Aku ada di sini dan aku selalu bersamamu."